Lieutenant Kalkulus 3 Minggu kelima. Function of several variables. Learning outcomes. Peserta diharapkan mampu menggunakan fungsi perubah banyak untuk menyelesaikan masalah optimasi. Aulametri atau subtopik, fungsi dua perubah dan lebih, limit dan kekontinuan, turunan parsial, aturan rantai, turunan berarah, dan vektor gradien. Fungsi multivariabel. Fungsi dua variabel atau lebih. Dalam keadaan yang sebenarnya, banyak hal yang bergantung pada dua atau lebih faktor. Misalnya, volume dari suatu silinder V bergantung pada jari jari atau silinder R bergantung pada jari-jari alas silinder R dan tinggi silinder H, sehingga volume adalah PR pangkat 2 kali H, artinya luas lingkaran PR kuadrat kali tinggi PR kuadrat kali H. Volume dari suatu balok V bergantung pada panjang long L, lebar wide W, dan tinggi height H, sehingga volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, long kali wide kali height. Kita dapat menggunakan notasi fungsi perubah banyak untuk mendeskripsikan suatu variabel yang bergantung pada banyak variabel lainnya. Definisi fungsi dua variabel. Misalkan D, fungsi X, Y, di mana X dan Y anggota bilangan real, adalah suatu subhimpunan pada bidang XY atau bidang XOY. Fungsi dua perubah F adalah suatu pemetaan dari pasangan bilangan real X, Y di D ke suatu nilai real Z. Himpunan D adalah domain dari F, dan himpunan dari nilai Z yang bersesuaian dengan D adalah daerah hasil F. Adalah daerah hasil dari F, fungsi F. Sering kali kita tuliskan Z adalah sama dengan fungsi X, Y. Variabel X dan Y adalah variabel yang independen, dan Z adalah variabel yang dependen. Jadi maksudnya fungsi X dan Y adalah fungsi independen dan Z adalah variabel yang dependen. Contoh, misalkan XY sama dengan X kuadrat kurang XY tambah 2Y. Tentukan domain dari F dan tentukan nilai fungsi 1,2, fungsi 2,1, fungsi F T, 2T, fungsi F X kuadrat, Y, dan fungsi X, Y, X kurang Y. Solusinya, karena fungsi SY adalah fungsi polinom
maka domainnya adalah semua nilai X dan Y di bilangan real. Kemudian kita tahu dari bahwa fungsi X, Y adalah X kuadrat kurang XY tambah 2Y. Sehingga fungsi 1,2, ya X-nya ganti 1, Y ganti 2. X ganti 1 jadi 1 kuadrat kurang X-nya 1, Y-nya 2. 2 kali Y-nya 2. Kita peroleh 3. Fungsi 2,1, X-nya diganti 2, Y ganti 1. Hasilnya 4. Fungsi T, 2T, X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan 2T. Hasilnya adalah min T kuadrat plus 4T. Fungsi X kuadrat, Y, X-nya diganti X kuadrat, Y-nya tetap Y. Hasilnya adalah X pangkat 4 kurang X kuadrat Y tambah 2Y. Selanjutnya fungsi X plus Y, X kurang Y, dimana X-nya kita substitusi dengan X tambah Y, dan Y-nya diganti dengan X min Y. X diganti dengan X plus Y, Y-nya ganti X min Y, maka kita peroleh X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat min X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 2Y. Dimana di sini X kuadrat min X kuadrat dicoret. Maka tinggallah Y kuadrat tambah Y kuadrat 2Y kuadrat, dikeluarkan 2-nya, 2XY keluarkan 2-nya, 2X keluarkan 2-nya, min 2Y keluarkan 2-nya. Maka tinggallah 2 dalam kurung Y kuadrat tambah XY tambah X kurang Y. Berikutnya definisi grafik fungsi dua variabel. Misalkan F adalah fungsi dua variabel dengan D adalah domainnya. Grafik dari F adalah himpunan S fungsi X, Y, Z di 3 dimensi, di mana Z adalah fungsi X, Y, X, Y adalah anggota D. Nah, gambarnya seperti ini. Di fungsi ini maksudnya fungsi lengkung nih yang berwarna ini. Ini adalah fungsi Z sama dengan fungsi X, Y. Ini adalah proyeksinya D. Jadi D merupakan proyeksi dari fungsi Z sama dengan X, Y menghasilkan warna alat pada alas ini. Jadi yang lengkung ini adalah Z adalah fungsi X, Y. Yang ini adalah D ya, proyeksinya. Definisi kurva ketinggian. Kurva ketinggian dari fungsi dua variabel F adalah kurva dalam bidang XY atau bidang XOY dengan persamaan fungsi X, Y dengan K, di mana K adalah konstanta di daerah hasil F. Kita lihat gambarnya. Ini ada Z adalah fungsi dari X, Y berbentuk paraboloida, ya. Ini bentuk paraboloida. Kemudian ada yang bidang datar, Z sama dengan K, ya. Bidang datar Z sama dengan K konstan, memotong paraboloida tadi. Hasil potongnya berbentuk seperti ini, yaitu fungsi X, Y sama dengan K. Ya, C ini adalah konturnya, dan ini proyeksinya pada alas. Ya, ini proyeksi pada alas, sedang ini adalah irisannya.
Ingat bahwa kurva ketinggian, ya, ingat bahwa kurva ketinggian dengan persamaan fungsi x, y dengan k adalah himpunan semua titik pada domain F yang berkorespondensi dengan titik di permukaan Z sama dengan x, y yang memiliki ketinggian k yang sama. Dengan menggambarkan kurva ketinggian untuk beberapa nilai k pada koordinat yang sama, maka akan diperoleh suatu peta kontur. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Sebelah kiri menggambarkan gunung dan sebelah kanannya adalah peta kontur dari gunung tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan gunung. Sedang ini adalah konturnya. Konturnya maksudnya kalau ini dilihat dari atas, ya, dari atas, maka bentuk konturnya seperti ini. Garis-garis yang bundarannya ini yang warna biru ini seperti ini. Kalau dari atas. Contoh 1-2. Tentukan domain dari fungsi berikut. Fungsi x, y, z akar dari x tambah y kurang z ditambah x kali e pangkat kali e berpangkat y kali z. Solusinya, yang kita ingin cari domain. Domain itu kalau ada akar, pasti fungsi di bawah akar positif atau sama dengan 0. Jadi domain terjadi kalau fungsi di bawah akar itu bernilai positif, ya, x tambah y min z positif atau sama dengan 0. Artinya fungsi itu bisa keluar dari akar kalau nilainya positif besar dari 0 atau sama dengan 0. Positif besar dari 0 bisa keluar dari akar atau sama dengan 0. Akar 0, 0. Kemudian kita tahu ini adalah x tambah y besar sama dengan z. Nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kita balik, x tambah y besar sama dengan z. Kalau dibalik, z kecil sama dengan x tambah y. Maka domainnya adalah fungsi x, y, z, di mana, nah ini fungsi ini yang kita salin, z kecil sama dengan x tambah y. Biasanya x dan y anggota bilangan real. Limit dan kekontinuan. Definisi limit dan kekontinuan. Definisi limit fungsi. Misalkan fungsi f adalah fungsi yang terdefinisi untuk semua titik x, y di sekitar titik a, b, ya. Definisi untuk semua titik x, y di sekitar titik a, b, maka limit x, y di titik, maka limit fungsi x, y, ya, maka limit fungsi x, y di titik x, y yang mendekati a, b adalah L. Ditulis limit x, y dalam kurung mendekati dalam kurung a, b. Jadi x mendekati a, y mendekati b. Dari fungsi x, y adalah L. Nah, ini adalah yang bentuk bidang lengkungnya adalah z adalah fungsi x, y. Atau titik ini menjadi, biasanya kan titik ini x, y, z. Z-nya sendiri adalah fungsi x, y. Jadi x, y, z. Z-nya adalah fungsi x, y. Jadi x, y
fungsi X, Y. Ini pengganti Z. Nah, proyeksi X, Y nya, titik A, B nya mendekati. Jadi kalau titik X, Y, maka nilai sini adalah fungsi X, Y. Mendekati titik A, B, nilainya adalah L. Fungsi ini adalah Z, X, Y. Ini adalah limit dan kekontinuan. Jadi kalau nilai X, Y mendekati nilai A, B, maka limit dari fungsi X, Y untuk X, Y mendekati A, B, X, Y mendekati A, B, maka nilainya mendekati L. Teknik membuktikan bahwa limit fungsi tidak ada. Jika fungsi X, Y memiliki nilai yang berbeda ketika didekati oleh dua buah nilai X, Y berbeda di sekitar A, B melalui dua buah lintasan berbeda, maka limit X, Y yang mendekati nilai A, B dari fungsi X, Y sama dengan L tidak ada. Ya. Maka limit X, Y yang mendekati A, B dari fungsi X, Y sama dengan L tidak ada. Contoh 2.1, limit X, Y mendekati 1,2 dari fungsi X pangkat 3 Y kuadrat dikurang X kuadrat Y tambah X kuadrat kurang 2X tambah 3Y. Ini sama dengan X nya kita ganti dengan 1, Y nya kita ganti dengan 2. Jadi X nya mendekati 1, ganti 1, Y mendekati 2. Y, X nya adalah 1 pangkat 3, Y nya 2 pangkat 2, X nya 1 kuadrat, Y nya 2, X nya 1 kuadrat dikurang 2 kali X nya 1, 3 kali Y nya 2. Biasanya 2 kuadrat 4, 4 kali 1 4, 2 kali 1 kuadrat 2, 1 kuadrat 1, min 2 kali 1 2, 3 kali 2 6. Min 2, min 2, min 4 plus 4 0, 6 tambah 1 adalah 7. Selanjutnya soalnya limit X menuju Y mendekati 2,4, arti X mendekati 2, Y mendekati 4 dari akar 3 8 kali X kali Y per 2X tambah Y. Menurut teorema limit bahwa akar boleh keluar dari limit, ya akar 3 dari limit X, Y mendekati 2,4 dari 8XY per 2X tambah Y. Ini sama dengan akar 3 dari, ini kita masukkan harganya 8 kali 2 kali Y nya 4 per 2 kali X nya 2 ditambah Y nya 4 sama dengan akar 3 dari 8 kali 2 kali 4 per 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 kita coret, tinggal akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 adalah 2 pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah tinggallah 2. Akar 3 dari 8, akar 3 dari 2 pangkat 3 adalah 2. Karena pangkatnya 3 bagi 3 1, jadi 2 pangkat 1.
Contoh 2.2, tentukan bahwa limit X menuju Y mendekati 0,0, X mendekati 0, Y mendekati 0 dari X pangkat 2 kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat tidak ada. Solusinya, fungsi ini X kuadrat Y kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat terdefinisi di semua titik. Ini masuk nilai yang ada kecuali di titik 0,0. Artinya kalau kita masukkan ini 0 kuadrat kurang 0 kuadrat per 0 kuadrat tambah 0, aslinya 0 per 0. Jadi fungsi 0,0 nya adalah 0,0 per 0. Kalau 0 per 0 adalah bentuk tak tentu dalam limit, ya. Kalau soal limit ini adalah bentuk tak tentu dalam limit 0 per 0. Jadi 0 per 0 itu adalah bentuk tentu. Makanya kecuali di titik 0,0. Berarti tidak ada limitnya. Selebihnya ada. Nah, ini gambarnya bahwa di X, 0 dan 0,Y, ya. Kemudian kita lihat dekati 0,0 sepanjang sumbu X. Lihat gambar di atas pada lintasan C1. Nah, ini pada sumbu X kan Y-nya 0. Ya, pada sumbu X Y-nya 0. Didekati 0,0 sepanjang sumbu X. Lihat gambar di atas pada sumbu C1, ya. Pada C1, pada lintasan C1 di sumbu X, ya. Pada lintasan C1 atau pada sumbu X Y-nya 0, ya. Karena semua titik terdapat pada sumbu X Y 0. Maka limit X menuju X, Y menuju 0,0 ini sepanjang C1, along C1 maksud sepanjang lintasan C1 dari fungsi X, Y adalah limit di titik sini ada titik X, 0. Berapapun X di sana X, 0 karena Y selalu 0 kan, X, Y di sumbu X Y nya 0, jadi X, 0. Jadi limit karena Y nya 0 sini, karena Y nya 0 maka tinggallah X menuju 0 saja karena Y nya sudah menuju 0, ya kan, Y nya 0 karena Y 0 maka tinggal X menuju 0 saja, ya. X menuju 0 saja, maka limitnya adalah kalau kita masukkan soal tadi, kalau X-nya Y-nya menuju 0, jadi kalau kita masukkan fungsi X, 0 dari fungsi X ini, X, 0, Y ganti 0, ini 0, ini 0, 0 kuadrat, 0 kuadrat, tinggallah X kuadrat per X kuadrat, berarti nilainya 1. Maka limit dari fungsi X, Y di mana X, Y menuju 0,0 ini sepanjang lintasan C1, berarti tinggal X menuju 0 aja karena Y sudah 0. Kalau Y diganti tadi kita Y ganti 0, maka tinggal X kuadrat per X kuadrat. X kuadrat bagi X kuadrat adalah 1, limit 1 adalah 1. Kemudian dekati 0,0 sepanjang sumbu Y. Kita gambar di atas. Kalau sepanjang sumbu Y, di sumbu Y X-nya semuanya 0. Maka titik yang ada di sumbu Y adalah 0, Y. X-nya 0, ya. Di sepanjang sumbu Y, X-nya 0, berarti 0, Y. Jadi dekati 0,0 sepanjang sumbu Y, lihat gambar di atas. Pada lintas C2 ini. Pada C2 X-nya 0 karena semua titik yang terdapat pada sumbu Y X-nya 0. Maka limit X, Y menuju 0,0
sepanjang lintasan C2 dari fungsi X, Y adalah, nah di sini karena X-nya 0, X-nya sudah hilang, tinggal Y saja yang menuju 0 dari fungsi 0, Y. Nah, kita lihat dari soal ini, kalau X-nya kita ganti 0, apa yang tinggal? X-nya ganti 0, 0 kuadrat kurang Y kuadrat per 0 kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya ganti 0. Maka tinggallah min Y kuadrat bagi Y kuadrat, hasilnya min 1. Kita lihat di sini. Begitu X ganti 0, tinggal min Y kuadrat bagi Y kuadrat adalah min 1. Limit dari min 1 adalah min 1. Ya. Karena nilai fungsi X, Y berbeda ketika didekati dari dua arah yang berbeda, ya, dari dua arah yang berbeda, berarti satu lintasan sumbu X, satu lintasan sumbu Y, maka limit tersebut tidak ada. Karena nilai X, Y berbeda ketika didekati dari dua arah yang berbeda, maka limit tersebut tidak ada. Karena nilai fungsi X, Y berbeda ketika didekati dari dua arah yang berbeda, maka limit tersebut tidak ada. Definisi kontinu pada titik. Misalkan fungsi f adalah fungsi yang terdefinisi untuk setiap nilai X, Y di sekitar A, B, maka fungsi f kontinu di titik A, B jika limit X, Y menuju A, B, fungsi X, Y sama dengan fungsi A, B. Limit dari X, Y menuju A, B dari fungsi X, Y sama dengan fungsi A, B. Kontinu pada titik. Jadi f kontinu di A, B jika fungsi X, Y mendekati A, B. Ketika fungsi X, Y mendekati A, B, apapun lintasannya. Ya, jadi f kontinu di A, B jika fungsi X, Y mendekati fungsi A, B, ketika X, Y mendekati A, B, apapun lintasannya. Jika f tidak kontinu di A, B, maka f dikatakan discontinue. Discontinue di titik tersebut. Sebagai contoh, fungsi f, fungsi G, dan fungsi H yang ada di gambar di bawah ini adalah fungsi yang discontinue di titik yang dimaksud. Kita lihat ini, f is not defined at A, B. Ya. Ini yang fungsi f, Z dengan fungsi f, Y, discontinue. Mulanya. Kemudian ini yang B, Z adalah fungsi G, X, Y di titik C, D. Maka limit X, Y mendekati C, D tidak sama dengan G, C, D. Ya. C, D. Karena tidak sama, makanya discontinue. Yang ketiga, Z fungsi H, X, Y. Limit X, Y menuju 0,0, ini 0,0, H, X, Y doesn't exist, ya, doesn't exist, maka dia discontinue di titik 0,0. Definisi continue pada daerah. Misalkan R adalah suatu daerah dalam bidang, maka F continue di R jika F continue di setiap titik X, Y di R. Jika A, B adalah titik batas
kondisi kekontinuan dimodifikasi sehingga limit X, Y mendekati A, B dari fungsi X, Y sama dengan fungsi A, B, di mana X, Y anggota bilangan di mana X, Y anggota R. R adalah daerah bidang suatu bidang. Definisi kekontinuan fungsi komposisi: jika F kontinu di A, B dan G kontinu di F, B, maka fungsi komposisi H S, Y dengan G dari fungsi S, Y juga kontinu di A, B. Ya, kekontinuan fungsi komposisi: jika F kontinu di A, B dan G kontinu di fungsi A, B, maka fungsi komposisi H X, Y yang sama dengan G dari fungsi X, Y juga kontinu di A, B. Contoh 2.3, tentukan di mana fungsi berikut kontinu dari fungsi G X, Y setengah kali cos dalam kurung 2x kuadrat tambah y kuadrat per 1 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat. Solusinya, fungsi G memiliki pembilang dan penyebut secara berturut-turut adalah P X, Y pembilangnya setengah cos 2x kuadrat tambah y kuadrat dan Q X, Y 1 ditambah 2x kuadrat tambah y kuadrat. Fungsi P merupakan fungsi komposisi dari GT sama dengan setengah cos T, ya, setengah cos T. Jadi berarti T itu adalah 2x kuadrat tambah y kuadrat, ya, 2x kuadrat tambah y kuadrat adalah T. Maka fungsi X, Y sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat ini adalah fungsi T. Karena F, ya, fungsi P merupakan fungsi komposisi dari GT setengah kali cos T, ya. GT setengah ini sebenarnya P fungsi GT setengah cos T fungsi X, Y 2x kuadrat tambah y kuadrat. Karena F dan G keduanya, ya, karena F dan G keduanya kontinu di mana-mana, maka P juga kontinu di mana-mana. Fungsi Q juga kontinu di mana-mana dan tentu saja Q tidak nol. Dengan demikian G kontinu di mana-mana. Jadi maksudnya kalau pembilangnya setengah cos 2x kuadrat tambah y kuadrat ini adalah kontinu di mana-mana dan penyebutnya juga kontinu di mana-mana dan tidak sama dengan nol, maka G X, Y juga kontinu di mana-mana. Intinya itu. Jadi pembilangnya tadi P X, Y, ya, setengah cos dari 2x kuadrat tambah y kuadrat, sedang Q X, Y ini penyebutnya 1 tambah 2x kuadrat tambah y kuadrat. Ini P X, Y adalah pembilang, Q X, Y adalah penyebut. Fungsi P pembilang merupakan fungsi komposisi dari GT setengah cos T dan fungsi F X, Y ini adalah 2x kuadrat tambah y kuadrat. Di mana 2x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah pengganti T di sini, ya, T. Ini 2x kuadrat tambah y kuadrat ini T. Jadi fungsi
GT adalah setengah cos T. Ini T-nya. Ini T. Fungsi S, Y adalah yang ini 2S kuadrat tambah kuadrat. Jadi kemudian Q S, Y adalah 1 tambah 2S kuadrat tambah 2. Ini sebetulnya kalau kita tulis QT, ya, apa nama lainnya GT, ini GT, ini QT lainnya 1 tambah T ini sebenarnya. Tapi karena di sini ditulis dalam bentuk ini, karena F dan G, jadi F dan G keduanya kontinu di mana-mana, maka P pembilangnya juga kontinu di mana-mana. Fungsi Q penyebut juga kontinu di mana-mana, dan tentu saja Q tidak nol, maksudnya penyebut tidak nol, ya, penyebut ini tidak nol. Dengan demikian G ini kontinu di mana-mana. Turunan parsial dan aturan rantai dalam fungsi satu variabel X tidak terdapat keambiguan jika kita membahas kecepatan perubahan fungsi X terhadap X. Namun, situasi menjadi berbeda ketika kita mempelajari kecepatan perubahan suatu fungsi dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, misalkan diketahui fungsi Z sama dengan fungsi S, Y, maka ketika kita mengatakan kecepatan perubahan Z terhadap X dan Y akan muncul makna yang ambigu. Satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membiarkan salah satu variabel konstan dan menganggap bahwa kecepatan perubahan fungsinya adalah terhadap variabel lainnya. Definisi turunan parsial fungsi dua variabel. Misalkan Z dengan fungsi S, Y, maka turunan parsial F terhadap X adalah dou F per dou X. Dou F per dou X. Sama dengan limit H menuju 0. Nah, kalau dou F per dou X, X-nya yang tambah H. Kalau dou F per dou Y, Y yang tambah H. Jadi di sini dou F per dou X sama dengan limit H menuju 0, fungsi X tambah H. Jadi X-nya ya, karena dou F per dou X, X-nya tambah H, fungsi X tambah H, Y dikurang fungsi S, Y per H. Dan turunan parsial F terhadap Y adalah dou F per dou Y, limit H menuju 0, karena per dou Y, Y-nya yang tambah H. Jadi fungsi limit H menuju 0, fungsi X, karena per dou Y, Y tambah H, dikurang fungsi S, Y per H. Jadi kalau per dou X, X-nya tambah H, kalau per dou Y, Y-nya tambah H. Contoh 3.1, tentukan dou F per dou X dan dou F per dou Y jika fungsi S, Y sama dengan 2x kuadrat Y pangkat 3 dikurang 3x Y kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat plus 1. Nah, ini fungsi S, Y nya. Kita ingin cari dou F per dou X, turunan parsial dari dou F per dou X, kemudian turunan parsial dari dou F per dou Y. Untuk mencari dou F per dou X, kita lingkari X-nya. Yang ada X di sini adalah S kuadrat, X, S kuadrat. Jadi yang kita turunkan yang fungsi X saja, selebihnya dianggap konstan. Jadi 2y pangkat 3 dianggap konstan pengali, konstan pengali. 2y pangkat 3 konstanta pengali. X kuadrat turunannya 2x. Begitu juga min 3y kuadrat konstanta pengali. Turunan X adalah 1 ditambah 2 kali 2 konstanta pengali, S kuadrat turunnya 2x. 3y kuadrat konstan turunannya 0, 1 konstan turunannya 0. Jadi yang kita turunkan kalau dou F per dou X terhadap X-nya, maka X-nya kita lingkari. 2y pangkat 3 ada konstanta pengali, S kuadrat turunkan 2x, min 3y kuadrat konstanta pengali, X turunannya 1.
plus 2 konstanta pengali, X kuadrat turunannya 2X, 3Y kuadrat konstan turunannya 0, 1 konstan turunannya 0. Maka do F per do X hasilnya 2 kali 2 4, XY pangkat 3, min 3Y kuadrat kali 1 3Y kuadrat, 2 kali 2X 4X. Berikutnya kita ingin mencari do F per do Y, maka terhadap Y. Berarti semua Y kita lingkari. Y kita lingkari. Y pangkat 3. Y kuadrat. Y kuadrat. Maka do F per do Y adalah 2X kuadrat adalah konstanta pengali. Y pangkat 3 turunkan 3Y kuadrat. Dikurang 3X konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. 2X kuadrat konstan, bukan Y. Tidak ada fungsi Y, berarti konstan, turunannya 0. Plus 3 konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. 1 konstan turunkan 0. Jadi yang kita turunkan terhadap Y saja. 2X kuadrat konstanta pengali. Y pangkat 3 turunkan 3Y kuadrat. Min 3X konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. 2X kuadrat konstan, tidak ada mengandung Y, dianggap konstan, turunannya 0. Plus 3 konstanta pengali, Y kuadrat turunkan 2Y, 1 konstan turunkan 0. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 6, X kuadrat Y kuadrat, min 3 kali 2 6, XY, tambah 3 kali 2 6 kali Y. Inilah do F turunan parsial dari do F per do Y. Poin 2. Misalkan fungsi X, Y sama dengan 4 dikurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Tentukan gradien garis singgung dari kurva perpotongan antara Z sama dengan fungsi X, Y dengan bidang Y sama dengan 1 pada titik 1,1,1. Solusi di mana fungsi X, Y adalah 4 dikurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat. Maka gradien garis singgung kurva secara umum, atau kita cari turunan parsial dari do F per do X, sama dengan diturunkan terhadap X saja, yang lain dianggap konstan. 4 adalah konstan turunnya 0, min 2 konstanta pengali, X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat konstan bukan X, berarti turunannya 0. Hasilnya adalah min plus 4X. Min 2 kali 2X min 4X. Ya, bukan min kali plus, ya. Min kali plus, min 2 kali plus 2X adalah min 4X. Ini adalah turunan parsial dari do F per do X. Maka gradien garis singgung kurva di titik 1,1,1 sama dengan turunan parsial tadi do F per do X dari nilai 1,1 dimana X nya 1, Y nya 1, Z 1, ya. Ini ada X, Y, Z, walaupun Z nya ada. Ini sama dengan min 4X 1,1,1, berarti X nya 1, Y nya 1, Z 1, yang ada X saja, min 4X. Jadi min 4 kali X nya 1 adalah min 4. Artinya yang ada X, Y nya tidak ada, Z nya tidak ada.
Inilah gambar dari contoh 3.2, di mana fungsi X, Y nya adalah 4 dikurang 2 X kuadrat kurang Y kuadrat, kemudian dipotong oleh bidang datar, bidang Y sama dengan 1, ya. Y sama dengan 1 yang warna pink. Misalkan Z fungsi X, Y adalah fungsi dua variabel. Telah diketahui sebelumnya bahwa do F per do X dan do F per do Y adalah turunan parsial pertama terhadap X dan Y. Turunan parsial yang pertama ini dapat digunakan untuk mencari turunan parsial kedua dan seterusnya, yang dapat diilustrasikan dalam diagram berikut ini. Inilah dari fungsi F, turunan parsialnya diturunkan terhadap X di do F per do X, terhadap Y do F per do Y. Kemudian kalau diturunkan terhadap yang sama, menghasilkan do kuadrat F per do X kuadrat. Kalau campuran seperti ini, demikian kan F diturunkan terhadap Y do F per do Y, diturunkan terhadap campuran terhadap X, aslinya do kuadrat F per do F do Y. Ini kalau diturunkan yang sama, do kuadrat F per do X kuadrat. Ini kita gambarkan secara ini, tapi saya jelaskan cara rinci berikutnya. Turunan F terhadap X adalah do F per do X. Ini fungsi dua variabel, maka pakai do. Kalau satu variabel pakai D, do F per do X. Turunan parsial fungsi F terhadap Y adalah do F per do Y. Do F per do Y. Turunan do F per do X terhadap X. Jadi do F per do X terhadap X di per do X sama dengan do kali do kuadrat F, ya, do terhadap do F, do kali do kuadrat, do X kali do X pangkat 2, ya. Demikian kan do F per do X diturunkan terhadap Y per do Y, hasilnya do kali do kuadrat F per do Y do X, do Y kali do X, do Y kali do X. Turunan do F per do Y terhadap Y, do F per do Y terhadap Y per do Y, do kali do kuadrat F per do Y kali do Y pangkat 2. Do F per do Y diturunkan terhadap campurannya X, terhadap X. Maka hasilnya do kali do kuadrat F per do X kali do X kali do Y. Nah, nilai campurannya ini sama nih. Do kuadrat F per do Y do X sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Ini yang tadi diagram sebelumnya juga demikian. Turunan parsial F terhadap X adalah do F per do X. Penulisan lainnya adalah Fx. Ini sama dengan Fx diturunkan terhadap X. Do F per do Y sama dengan Fy. Do kuadrat F per do X kuadrat, maksudnya ini adalah turunan kedua terhadap X. Berarti terhadap X 2 kali X, Fx X. Jadi 2 kali diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap X. Jadi X pertama baru X kedua, X pertama X kedua. Ini campuran. Ini sama dengan turunan pertama diturunkan terhadap X, berikutnya terhadap Y. Campuran. Ini juga
turunannya terhadap Y diturunkan terhadap Y lagi, jadi FYY. Ini campuran, diturunkan terhadap Y, dilanjutkan diturunkan terhadap X. Nah, yang sama itu nilainya adalah FXY sama dengan FYX. FXY sama dengan FYX, campuran. Nah, sekarang kita cari masing-masingnya dari soal ini. Contoh 3.3. Pertama, kita cari fx. Fx adalah sama dengan do f per do x. Diturunkan terhadap x saja. Diturunkan terhadap x saja. X-nya x saja, lingkari x. X saja. Selain dari x adalah konstan, berarti 2y kuadrat konstan, x turunannya 1. Min 3 konstan, pengali. Ini 2y kuadrat konstan, x diturunkan 1. Min 3 konstanta pengali, x kuadrat turunkan 2x. Y pangkat 3 konstan, x turunannya 1. Sehingga fx kita peroleh adalah 2y kuadrat kurang 6x ditambah y pangkat 3. Nah, dari fx kita bisa cari fx. Artinya kita turunkan lagi terhadap x. Ini artinya do f per do x diturunkan lagi terhadap x. Terhadap x, kita lingkari x. Ini konstan, bukan x, ya. Ini kan diturunkan terhadap x, ini bukan x, konstan 0. Min 6. X turunannya 1. Ya, ini konstan 0 min 6 kali x turunan 1 tambah y pangkat 3 konstan 0. Sehingga hasilnya adalah min 6. Kemudian juga jika fx sudah diketahui 2y kuadrat kurang 6x tambah y pangkat 3, maka fxy campuran kita turunkan terhadap y saja. Ya, terhadap y. Ini artinya do f per do x kita turunkan terhadap y. Terhadap y, ya. Terhadap y, maka y dilingkari 2 konstanta, y kuadrat turunkan 2y min 6x bukan y, jadi konstan turunannya 0, y pangkat 3 turunkan 3y kuadrat. Ya, y kuadrat turunkan 2y min 6x konstan 0, y pangkat 3 turunkan 3y kuadrat. Hasilnya 4y ditambah 3y kuadrat. Demikian juga untuk terhadap y dulu. Setelah itu kita, kalau tadi terhadap x, sekarang terhadap y dulu. Fungsi x, y diketahui ini soal tadi. Fy adalah turunan y, turunan f terhadap y, ya. Karena turunan f terhadap y, maka yang kita lingkari y saja. Y saja. Ya, karena terhadap y saja yang dilingkari. Jadi 2x dianggap konstanta pengali, y kuadrat turunkan 2y. Ini bukan y, berarti konstan, turunannya 0. X konstanta pengali, y pangkat 3 turunkan 3 kali y kuadrat. 3 kali y pangkat 3 kurang 1. Sehingga hasilnya adalah fungsi y adalah 2 kali 2, 4 xy ditambah 3 xy kuadrat. Ya, 4xy tambah 3xy kuadrat. Kemudian kita cari turunan yang sama, fyy.
terhadap Y turunkan terhadap Y lagi. Y artinya do F per do Y diturunkan terhadap yang sama terhadap Y lagi. Kita lingkari yang Y saja. 4X konstanta pengali, turunan Y adalah 1 ditambah 3X konstanta pengali, Y kuadrat turunkan 2Y, sehingga hasilnya adalah 4X ditambah 6XY. Ya. Demikian untuk campuran, terhadap Y dulu baru X, artinya do F per do Y diturunkan terhadap campurannya terhadap X. Jadi fungsinya kita tulis dulu ya. Jadi fungsi XY adalah apa tadi? Kita salin ya. Fungsi XY-nya adalah 2XY kuadrat kurang 3X kuadrat tambah XY pangkat 3. Ini melihatkan jalannya. Maka fungsi YX adalah do F per do Y diturunkan terhadap X lagi. Terhadap X lagi ya. Terhadap X lingkari X. Berarti ini bukan terhadap SY, tapi cari FY-nya, FY yang ini di atas. FY adalah 4XY tambah 3XY kuadrat ya, FY-nya. Maka FYX artinya do F per do Y diturunkan terhadap X. Jadi FY-nya yang turunkan terhadap X. Maka 4Y konstanta pengali, X turunannya 1 ditambah 3Y kuadrat konstanta pengali, X turunannya 1. Maka hasilnya adalah 4Y ditambah 3Y kuadrat. Teorema Clairaut. Jika fungsi X, Y dan turunan parsial Fx, Fy, Fxy dan Fyx kontinu pada daerah terbuka R, maka Fxy dari Sy sama dengan Fyx X, Y. Ini yang campuran ya. Untuk setiap X, Y di R. Ini yang tadi turunan campuran. Sekarang mari kita review kembali bahwa aturan rantai pada fungsi satu variabel dapat dilihat diagram di bawah ini. Turunan Y terhadap X adalah satu variabel dy per dx. Turunan X terhadap T dx per dt. Maka turunan Y terhadap T itu adalah dy per dt sama dengan turunan Y terhadap X itu dy per dx dikali turunan X terhadap T dx per dt. Jadi turunan Y terhadap X adalah dy per dx, turunan X terhadap T dx per dt. Turunan Y terhadap T dy per dt itu sama dengan turunan Y terhadap X dy per dx kali turunan X terhadap T. Ini dikalikan. Turunan Y terhadap T sama dengan perkalian ini. dy per dx kali dx per dt. Ini yang disebut rantai dx per dx. Kalau dx per dx nya kita coret, tinggallah dy per dt. Nah, ini yang disebut aturan rantai atau chain rule ya, chain rule atau aturan rantai. Jadi turunan Y terhadap T adalah dy per dx dikali dx per dt. Rantainya adalah dx. Wah, salah.
Teorema aturan rantai dengan satu variabel independen. Misalkan W sama dengan fungsi S, Y, di mana F fungsi terdiferensialkan di X dan Y. Jika X sama dengan fungsi GT dan Y adalah fungsi HT, di mana G dan H adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap T, maka W juga fungsi yang terdiferensialkan terhadap T. Dan dW per dt adalah dou W per dou X kali dx per dt tambah dou W per dou Y kali dy per dt. Ini berasal dari total diferensial atau diferensial lengkap. Total diferensial atau diferensial lengkap. Z adalah fungsi dua variabel, maka turunan parsialnya adalah dou Z per dou Z diturunkan terhadap X, dou Z per dou X, Z diturunkan terhadap Y, dou Z per dou Y. Maka total diferensialnya dz sama dengan turunan parsialnya tadi dou Z per dou X, sini tambah dou Z per dou Y, karena ini dou Z per dou X kali dx, dou Z per dou Y kali dy. Inilah total diferensial. Ya, total diferensial. Kalau Z fungsi S, Y, maka dz adalah dou Z per dou X kali dx tambah dou Z per dou Y kali dy. W adalah fungsi dua variabel, X dan Y fungsi satu variabel. X adalah fungsi GT dan Y adalah fungsi HT, satu variabel. W fungsi dua variabel, maka turunan parsialnya adalah dou W per dou X. Turunan W terhadap X. Turunan W terhadap Y, dou W per dou Y. Karena X adalah fungsi satu variabel T, maka turunannya adalah dx per dt. Turunan Y terhadap T, Y adalah fungsi HT satu variabel, maka turunannya dy per dt. Maka turunan W terhadap satu variabel T, ini W terhadap T adalah, kita pakai total diferensial ini, dw sama dengan turunan parsialnya dou W per dou X, satu lagi turunan parsial dou W per dou Y. Ini kali dx, ini kali dy. Ini sama persis dengan total diferensial umum. Karena ini turunan W terhadap fungsi T, karena X fungsi T, Y fungsi T, maka ini per dt terhadap T, ini per dt per dt. Karena ini W terhadap fungsi T, maka ini dw per dt, dx per dt, dy per dt. Jadi terhadap satu variabel X dan Y nya terhadap satu variabel, maka total diferensialnya seperti ini. Teorema aturan rantai dengan dua variabel independen. Misalkan W adalah fungsi S, Y, di mana F fungsi terdiferensialkan di X dan Y jika X adalah fungsi G, U, V dan Y adalah fungsi H, U, V, di mana G dan H adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap U dan V, maka dou W per dou U adalah dou W per dou X kali dou X per dou U tambah dou W per dou Y kali dy per du. Demikian juga dou W per dou V dengan dou W per dou X kali dou X per dou V ditambah dou W per dou Y kali dou Y per dou V. Untuk jelasnya akan dijelaskan selanjutnya. Kalau ini
satu variabel, sekarang X dan Y-nya dua variabel. Kalau ini satu variabel, X adalah GT, Y adalah HT. Sedangkan untuk selanjutnya X adalah G fungsi dua variabel, UV, Y fungsi dua variabel, UV. Seperti biasanya, W adalah fungsi X, Y, maka turunan parsialnya adalah do W per do X dan do W per do Y. Karena X fungsi dua variabel pakai do, jadi do X ya. X diturunkan ke U adalah do X per do U. X diturunkan terhadap V adalah do X per do V. Demikian juga Y terhadap UV, dua variabel, maka turunan Y terhadap U adalah do Y per do U. Maka turunan Y terhadap V adalah do Y per do V. Maka turunan parsial total diferensialnya adalah seperti biasa. Ini bukan D tapi do, karena ini dua variabel kita pakai do W. Do W sama dengan do W per do X, sini tambah do W per do Y. Di sini karena ini dua variabel pakai do X, do Y. Jadi do W itu do W per do X kali dx tambah do W per do Y kali dy, rantainya. Oke, yang pertama adalah ini sama juga untuk sebelahnya, do W sama dengan do W per do X tambah do W per do Y. Do W per do X kali do X, do W per do Y kali do Y. Yang pertama terhadap U, W diturunkan terhadap U, maka ini per do U. Sekali per do U, semua per do U, per do U, per do U. Kalau ini W terhadap V per do V, maka sini juga per do V, do X per do V, do Y per do V. Jadi sekali kalau per do U semua, per do V semua. Jadi bentuknya ini do W per do U, ini adalah do W per do V. Aturan rantai atau chain rule bisa diperluas lagi secara umum. Misalkan W adalah fungsi X1, X2 sampai Xn, di mana F adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap X1, X2 sampai dengan Xn, dan X1 fungsi F1 dari T1, T2 sampai Tm, X2 F2 T1 T2 sampai Tm, Xn adalah Fn T1 T2 sampai Tm, di mana F1 S2 sampai Fn adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap T1 T2 sampai Tm. Maka ini menjadi bentuk umum ya. Ada do W per do T1, do W per do T2 sampai do W per do Tm ya. Jadi bentuknya menjadi lebih universal. Ini jika diturunkan fungsinya seperti ini. Sampai turunan yang ke berapa secara umum. Contoh 3.4, misalkan W dengan S kuadrat Y tambah Y kuadrat Z pangkat 3, di mana X sama dengan R cos S, Y sama dengan R sin S, dan Z sama dengan R kali E pangkat S. Maka do W per do S berapa? Nah, masing-masing sudah diketahui, kita cari turunannya terhadap S, karena per do S, maka do X per do S diturunkan terhadap S. Di sini cos S. R kali
turunan cos S adalah min sin S. Ini sama dengan min R sin S. Do Y per do S sama dengan R kali turunan sin S adalah cos S. Biasanya R cos S. Do Z per do S adalah R kali R dianggap konstan, E pangkat S turunannya tetap E pangkat S. Kemudian kita dari W sama dengan S kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3. Kita cari turunan W terhadap X. Do Y per do X diturunkan terhadap X saja. Jadi turunannya adalah 2X, Y konstan pengali. Ini nggak ada X, berarti konstan 0. Hasilnya 2XY. W sama dengan S kuadrat Y tambah Y kuadrat Z pangkat 3. Do W per do Y diturunkan terhadap Y. S kuadrat konstan pengali, Y turunannya 1. Y kuadrat turunannya, dimana Z pangkat 3 konstanta pengali. S kuadrat turunannya 2Z. Y kuadrat turunnya 2Y. Y kuadrat turunnya 2Y. Z pangkat 3 konstanta pengali. Jadi S kuadrat kali Y turunnya 1. Z pangkat 3 konstanta pengali. Y kuadrat turunnya 2Y. Hasilnya X kuadrat tambah 2YZ pangkat 3. W sama dengan X kuadrat Y tambah Y kuadrat Z pangkat 3. Do W per do Z diturunkan terhadap Z saja. Berarti S kuadrat Y konstan, turunannya 0. Y kuadrat kali Z pangkat 3 turunnya 3Z kuadrat. Maka hasilnya adalah Y kuadrat seperti konstanta pengali, Z pangkat 3 turun 3Z kuadrat, 3Y kuadrat Z kuadrat. Nah, tadi turunan do X per do S sudah, do Y per do S dan do Y per do S. Barulah mencari do W per do S. Nah, turunan parsialnya tadi do W per do X ditambah do W per do Y, do W per do Z. Ini kali do X, do Y, do Z, ya. Do Y, do Y, do X, do X, do Y, do Y, do Z, do Z. Karena ini per do S, ini per do S, per do S, per do S. Jadi kalau do X kali do X, per do Y kali do Y, per do Z kali do Z. Karena ini per do S, semuanya per do S. Sehingga do W per do X hasilnya 2XY dikali dengan do E per do S. Do E per do S adalah min R sin S, min R sin S ditambah do W per do Y adalah X kuadrat tambah 2YZ pangkat 3 dikali do Y per do S R cos S, R cos S ditambah do W per do Z adalah 3Z kuadrat 3Y kuadrat Z kuadrat dikali do Z per do S R kali E pangkat S, R kali E pangkat S. Sehingga hasilnya adalah min 2XY R sin S ditambah S kuadrat kali 2YZ pangkat 3 kali R cos S ditambah 3Y kuadrat Z kuadrat RE pangkat S.
Turunan berarah dan vektor gradien. Untuk mengetahui perambatan panas dalam suatu konduktor, dilakukan percobaan memanaskan ujung salah satu plat baja dengan lilin. Lihat gambar di bawah ini, misalkan suhu plat baja di setiap titik X, Y dipresentasikan oleh fungsi Tx, Y. Berdasarkan materi sebelumnya, kita dapat mengetahui perubahan suhunya dalam arah X melalui dou F per dou X. Demikian juga dou F per dou Y merepresentasikan perubahan suhu T dalam arah Y. Tapi bagaimana perubahan suhu selain dalam arah yang telah disebutkan sebelumnya? Pada subbab ini akan dibahas perubahan suatu fungsi F dalam suatu arah yang spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa. Definisi turunan berarah. Misalkan F adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y, dan misalkan vektor U sama dengan U1I tambah U2J adalah vektor satuan. Maka turunan berarah F di titik X, Y dalam arah U adalah du F X, Y limit H menuju 0 fungsi X tambah H kali U1, Y tambah H kali U2 dikurang fungsi X, Y per H. Dan gambarnya seperti ini. Definisi turunan berarah, misalkan F adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y, dan misalkan vektor U adalah U1 kali vektor satuan I pada poros X dan ditambah U2 kali vektor J, itu satuan pada sumbu Y, adalah vektor satuan, maka turunan berarah F di titik X, Y dalam arah U vektor U adalah D dari vektor U dari fungsi X, Y adalah turunan U terhadap F X, Y dari F X, Y adalah limit H menuju 0 fungsi dalam kurung X tambah H kali U1 Y tambah H kali U2 turun tutup dikurang fungsi X, Y per H. Teorema turunan berarah, jika F adalah fungsi terdiferensialkan terhadap X dan Y, maka F memiliki turunan berarah dalam arah vektor satuan U, di mana vektor satuan U sama dengan U1 kali vektor satuan I tambah U2 kali vektor satuan J, dan du F X, Y adalah Fx kali X, Y kali U1 tambah Fy kali Xy kali U2. Teorema turunan berarah, jika F adalah fungsi terdiferensialkan terhadap X dan Y, maka F memiliki turunan berarah dalam arah vektor satuan U, mana U sama dengan vektor U adalah U1I tambah U2J. Maka diferensial U F X, Y Fx dari fungsi X, Y kali U1 tambah Fy dari fungsi X, Y kali U2. Contoh 4.1, tentukan turunan berarah
fungsi S, Y sama dengan E pangkat X kali cos 2Y di titik 0, pi per 4 dalam arah vektor V sama dengan 2I tambah 3J. Pertama, fungsi X, Y sama dengan E pangkat X kali cos 2Y. Kita cari turunan parsialnya. Fx ya X, Y do F per do X diturunkan terhadap X. E pangkat X tetap turunannya cos 2Y cos tanpa pengali. Fungsi S, Y adalah E pangkat X kali cos 2Y. Fy dari S, Y do F per do Y diturunkan terhadap Y. E pangkat X cos tanpa pengali. Turunan cos adalah min sin U kali U aksen. 2Y aksen adalah 2. Ya. S pangkat X cos tanpa pengali. Cos 2Y diturunkan min sin U min sin 2Y kali 2Y aksen. Min sin U min sin 2Y kali 2Y aksen. 2 aksen 2. Aksennya min 2 E pangkat X sin 2Y. Kemudian vektor satuan. Vektor satuan yang searah. Yang searah dengan V. Vektor V adalah vektor U sama dengan vektor V dibagi panjang vektor V. Vektor V kita ketahui adalah 2I tambah 3J, atau ini boleh ditulis 2,3. 2I tambah 3J 2,3 dalam bentuk 2 dimensi, sehingga panjang vektor V adalah Pythagoras akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 tambah 9 akar 13. Sehingga vektor satuan U adalah vektor V bisa dalam bentuk I dan J, jadi 2I tambah 3J dibagi dengan panjang vektornya akar 13. Jadi vektor U, vektor satuan yang searah dengan vektor V adalah vektor U 2 per akar 13 kali I tambah 3 per akar 13 kali J. Ini adalah sebagai U1, ini adalah sebagai U2. U1 nya 2 per akar 13, U2 nya 3 per akar 13. Sehingga diferensial U terhadap diferensial U F X, Y adalah Fx X, Y kali U1 tambah Fy X, Y kali U2. Ini sama dengan Fx nya adalah E pangkat X kali cos 2Y. E pangkat X kali cos 2Y kali U1 2. U1 nya 2 per akar 13, 2 per akar 13 ditambah Fy nya adalah min 2 E pangkat X sin 2Y, min 2 E pangkat X sin 2Y kali U2. U2 nya adalah 3 per akar 13, 3 per akar 13.
dan du f s, y di titik 0, pi per 4 diperoleh jadi du fungsi dari 0, pi per 4, artinya x diganti 0, y diganti pi per 4 sama dengan e pangkat x nya 0 cos 2 kali pi per 4 dikali 2 per akar 13 ditambah min 2 e pangkat 0 sin 2 kali pi per 4 2 kali pi per 4 kali 3 per akar 13 hingga diperoleh e pangkat 01 ini menjadi kosinus pi per 2 kali 2 per akar 13 min 2 sin pi per 2 kali 3 per akar 13. Kosinus pi per 2 kosinus 90 0, sin 90 adalah 1. Ini habis, maka tinggal hasilnya min 2 kali 3 min 6 ya, nilainya 1. Sin 90 derajat 1, min 2 kali 3 min 6 akar 13 min 6 per akar 13 dikali akar 13 per akar 13 sehingga hasilnya min 6 akar 13 per 13 akar 13 jadi min 6 per 13 akar 13 untuk di titik 0, pi per 4. Teorema gradien fungsi dan variabel teorema gradien fungsi dua variabel. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensialkan terhadap x dan y, maka f memiliki turunan berarah dalam arah vektor satuan u dan du dari f, y adalah del dari f, y kali vektor u, di mana del adalah vektor do per do x, do per do y, do per do z. Jadi kalau do f itu artinya do f per do x, do f per do y, do f per do z. Jadi ini arti dari del atau bacaan nabla. Del atau nabla merupakan suatu vektor. Kemudian teorema sifat gradien. Misalkan f terdiferensialkan di titik x, y, maka pertama jika del f, y sama dengan 0, maka du f, y sama dengan 0 untuk setiap vektor u. Nilai maksimum dari du f, y adalah harga mutlak dari del f, y, dan hal ini terjadi ketika vektor u memiliki arah yang sama dengan del fungsi f, y. Ketiga, nilai maksimum dari du fungsi x, y adalah negatif dari harga mutlak del f, y, dan hal ini terjadi ketika vektor u memiliki arah yang sama dengan min del dari fungsi x, y. Tata pustakanya adalah
Su Te Tan, Multivariable Calculus tahun 2010. Brooke Cole.